Itu aja kalau kita minum, ada jaminan kita terbebas dari COVID. Itu yang pertama. Salam sehat. Seperti biasa, jangan lupa di masa pandemi ini kita harus wajib untuk menjaga kesehatan kita. Jangan lupa juga prokes, jaga jarak, cuci tangan. Ya, itu memang perlu. Nah, saat ini kita sangat perlu juga mendatangkan seorang pakar di bidang masalah obat-obatan, khususnya herbal. Nah, tidak salah juga kalau saya hadirkan. Iya. Saya panggil Mas Wahyu aja. Iya, lebih muda, biar kita bermuda, walaupun iya, sama-sama putihnya. Usia di bawah 60 tuh masih pemuda. Iya. Saya setuju. Rambut putih boleh, tapi kan kita semangat tetap tapi muda. semangat dan inspirasinya harus ya, lebih. Mas Wahyu, nyun sewu. Iya. Kadang-kadang kan siapa sih Mas Wahyu? Nah, apakah memang saat ini terjun? Saya katakan ini apa ya? Ahli di tanaman, herbal atau obat-obatan? Kalau saya sebelum mengarah ke sana. Iya. Sebutannya gimana ini? Iya. Jadi saya tuh pelestari tanaman obat. Pelestari tanaman Obat. Oke. Iya. Nah, kok bisa menjadi pelestari tanaman obat? Iya. Backgroundnya dulu kayaknya bukan masalah. Iya. Backgroundnya malah di apa nih? Sarjana ekonomi. Nah, ya kan, malah ekonomi melayu neneng. Iya. Karena satu konsep orang yang tidak sadar bahwa orang ekonomi ada satu prinsip ekonomi, memanfaatkan sesuatu yang kurang bermanfaat menjadi nilai ekonomis. Nilai ekonomis. Iya. Itu yang kadang tidak disadari oleh para ahli lulusan orang-orang ekonomi. Iya. Peluangnya ternyata itu kelihatannya nggak seperti yang dibayangkan. Iya. Ternyata malah sebaliknya. Iya. Jadi memanfaatkan kekayaan alam kita, memanfaatkan kekayaan botani kita manfaatkan, kita pelajari. Dari pelajaran itu kita mengambil satu inspirasi, suatu hal di mana, ternyata ini bisa menjadi nilai ekonomis. Iya. Ini pada tahun berapa ini? Awal memulai tahun 95, 1995. Berarti sekarang berapa tahun ya sekarang ya? Ya cukup lama ya? Hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun, wow. Kan mesti ada suka, dukanya, duka dan sukanya. Iya. Nah, proses kenapa kok pada tahun ini kok langsung mengarah ke masalah tanaman-tanaman yang itu tadi? Iya. Ada satu, kebetulan kita suka baca-baca bacaan kuno, kemudian kita juga seorang pencinta alam. Ya. Kita sering naik gunung, kemudian turun bawa tanaman langka, kemudian kita tanam. Ini tanaman sembung, ini tanaman jati Belanda, ini tanaman paku-pakuan. Kita tanam, kita taruh rumah. Setelah jumlahnya banyak, kita mulai tertarik untuk memanfaatkan apa yang kita ambil dari alam, kemudian kita pelajari untuk diuji coba teman-teman, kemudian kerabat, dan siapa saja yang memang secara umum membutuhkan tanaman itu. Iya. Pada waktu itu, itu masih berupa tanaman, apa sudah mulai meracik, artinya sudah memproduksi sendiri? Iya, kita mengumpulkan tanaman antara tahun 1995 sampai tahun 2000. Iya, jadi kita 5 tahun koleksinya sudah komplit, baru kita mulai belajar untuk memberanikan diri meracik jamu. Kan juga proses istilahnya, proses belajar itu kan tidak, kan kadang-kadang kan mohon maaf, artinya itu kan ada sekolahnya ibaratnya gitu. Betul, kan? Iya. Tetapi Mas Wahyu secara otodidak berarti ya? Iya, otodidak. Jadi kita contoh umpama ada satu keluarga ini, umpama contohnya obat kuat ya. Ada satu keluarga di Tulungagung. Kebetulan kita omong negatif ya. Seorang suami tapi istrinya 3 di dalam rumah itu sendiri. Tapi ternyata istrinya itu semua puas semua. Itu ternyata kita tanya, "Mbah, resepnya apa kok jenengan seperti itu?" Itu kan ilmu secara historis. Ternyata raciannya akar purwo, kelabet dan lain-lain. Ternyata dari situ kita mulai tertarik. Wah, ini kalau orang ekonomi ini peluang bisnis. Iya. Tapi kadang tidak disadari loh. Iya. Tidak disadari. Ini peluang bisnis dan sudah teruji. Dan kita sudah tahu sendiri. Iya. Akhirnya tinggal mengembangkan gitu tinggal mengembangkan. Nah, sekarang dari proses itu tadi, selain pengobatan, apakah juga
mengoleksi tanaman-tanaman yang saat ini langka juga akan menjadikan akhirnya arahkan di jamu juga nih. Iya, jadi karena kita istilah setelah tahun 2000 itu kita terus berkembang, akhirnya lahan saya kan terbatas. Akhirnya kita ada tawaran dari Dinas Perhutani untuk memanfaatkan hutan lindung di Gunung Kelut. Ya. Akhirnya kita diberi tanah 25 hektar. Sejak itulah mulai kita lebih mantap lagi dalam proses melestarikan tanaman obat seperti visi awal kita. Karena salah satu kondisi apalagi saat ini ya. Jadi saya tuh punya satu prinsip yang memang seharusnya menjadi studi bagi orang-orang yang di pemerintahan. Negara yang kuat adalah masyarakatnya sehat. Masyarakat sehat, keluarganya sehat. Salah satu syarat untuk menjadi keluarga sehat adalah minum jamu. Ya. Tapi banyak yang sebenarnya mau pengen diobrolkan. Apa istilahnya? Ya karena kan masalah jamu ini itu kan kaya artinya memang sudah dari zaman mbah-mbah kita dulu. Itu kan jamu sudah bagian dari kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang zaman sekarang terkotak-kotak atau kombinasi bahwa jamu itu sebuah obat. Seolah-olah baru sakit baru minum jamu. Ini kan juga salah sebenarnya. Ada buat yang salah. Nah, saya katakan demikian gitu. Kenapa? Proses di dalam Mas Wahyu menanam dan sebagainya akhirnya berkembang ini. Ini melihat dari orang yang datang konsultasi ataukah memang dari dulu sudah pokoknya mengumpulkan bahan-bahan itu dulu? Karena koleksi kita komplit, kebetulan kita menjadi jujukan atau istilah menjadi tempat untuk mencari bahan-bahan jamu. Contohnya umpama saya butuh tanaman bengle, padahal di pasar jarang ada. Kita siap, kita nanam. Kita butuh tanaman delingo untuk orang-orang sawanen, kita juga ada. Kita daun sangket kita juga ada. Padahal itu langka semua ya? Iya, langka semua. Dari situ akhirnya orang, wah daripada saya repot-repot ini lebih baik buatkan aja Pak. Itu kan juga potensi juga ya. Iya. Wow, menarik juga ini ya. Iya. Nah sekarang kalau Mas Wahyu, jadi sekarang ada tempat untuk apa istilahnya ya? Bukan kantor sih kok terlalu resmi ya. Kan padepokan atau bagaimana? Apakah kebun ya? Tanaman obat. Nah, itu kan di bagian produksi ada sendiri, tanaman juga sendiri, mengambil gitu ya. Nah sekarang melihat dari perkembangan saat ini, kan kadang-kadang kan kepedulian, mohon maaf, artinya kepedulian dari pemerintah, mungkin juga ini bagaimana? Jadi secara umum kita ada beberapa penghargaan yang kita dapat. Tahun 2019 kita dapat Cundamani. Tahun 2017 kita dapat penghargaan ketahanan pangan terkait pelestarian tanaman obat dari pemerintah kota. Tahun 2015 kita juara Jawa Timur terkait pelestarian tanaman obat untuk mencegah radiasi listrik juga. Kita juga dikirim ke Lakalatih dari DTRKP dulu ya. Mungkin sekarang DKP. Iya, itu di Jakarta juga menganu. Bahkan yang terbaru ini kita mewakili Kota Kediri untuk melestarikan tanaman-tanaman rempah dari jalur rempah. Kebetulan dari BPJB Jawa Timur, Trawulan itu datang untuk mempersiapkan bahwa tanaman rempah-rempah Indonesia adalah khasanah budaya yang harus dilestarikan dan harus diakui dunia. Karena pada tahun 2024 rencananya keberadaan rempah-rempah jalur rempah di Kediri, sekitaran Pulau Jawa atau di Nusantara nanti didaftarkan di UNESCO. Iya. Kalau ini sedikit flashback ke belakang memang kalau melihat dari sejarah di Kali Brantas dulu itu kan ada bandara. Bandar itu kan artinya tempat berlabuhnya kapal-kapal besar yang saat ini memang itu. Apakah juga itu bagian dari sejarah itu akhirnya rempah-rempah juga di Kediri salah satu pusat
Itu pusat juga rempah-rempah, iya, Gunung Wilis. Oh, Gunung Wilis. Gunung Wilis. Jadi ada satu situs namanya situs Lusem di Situs Posarang. Lusem ya. Oh, iya, iya. Posarang itu menceritakan dengan dibangunnya perempatan jalan Oh ya. itu ditandai dengan menanam pohon beringin. Berarti di situ dibangun perempatan jalan, kalau ke arah timur ke Gunung Kelut, kalau ke arah selatan ke pantai selatan, kalau ke arah utara ke Kauripan ya, terus kalau ke barat ke Gunung Simping, itu dibuktikan bahwa di situ ada dulu distribusi pengadaan jalur rempah-rempah masa kerajaan Erlangga, karena Pusendok, karena keberadaan situs itu pada tahun 950-an berapa gitu. Iya, jadi itu sama dengan keberadaan Candi Penampian. Iya. Candi Penampian yang di Sendang Tulungagung. Jadi memang ada jalurnya rempah, bahkan di atas di daerah Sedudo itu namanya jalur pedati, bekasnya pedati para pemanen rempah-rempah masa kerajaan Kediri. Bahkan kita menemukan satu bukti bahwa di situ sebelum kerajaan Kediri pun bahkan itu sudah merupakan penghasil rempah-rempah sebelum masa-masa ada kerajaan besar seperti itu. Itu dibuktikan dengan ditemukannya fosil kunir, fosil jahe ada. Fosil kunir, fosil jahe, fosil berambang kita punya. Oh gitu. Itu kita dapatkan dari seputaran Gunung Wilis. Bukan main. Padahal syarat untuk menjadi fosil adalah saat membutuhkan waktu ratusan tahun, iya, bahkan ribuan tahun. Iya. Kan membentuk karakter, membentuk proses batu dari itu. Iya. Dan ini mungkin tidak banyak diketahui loh ini. Iya, betul. Bahkan untuk mengeksplor di sana pun saya kira juga belum ada yang tahu. Di sana saya ada satu konsep dengan keberadaan pembangunan di daerah sana yang sangat luar biasa di seputaran Wilis ya. Ada beberapa tanaman yang secara umum sangat bagus untuk pencegah longsor, sekaligus bahan utama, bahan jamu yang memang mengalami kondisi tergusur dan keberadaannya mulai langka. Apa itu, Pak? Tanaman kedawung. Oh, kedawung. Iya. Jadi kita ada satu konsep bersama nanti dengan perhutani dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menanam bersama, melestarikan tanaman kedawung untuk bahan jamu, melestarikan bahan jamu, sekaligus untuk pencegahan longsor terkait dengan kondisi longsor yang banyak sekali terjadi saat ini. Iya. Ini sedikit melebar dikit melebar, ya. Tapi bagus sekali nih, karena masih berhubungan sih. Karena saya lihat kenapa? Iya. Mas Bayu tidak hanya untuk dirinya sendiri, artinya menanam dan sebagainya. Ternyata Anda juga membuat pengetahuan sejarah yang masih berhubungan dengan saat ini menjadi satu profesinya. Iya, betul. Bahkan dari beberapa peninggalan orang tua, kita ada satu kitab namanya Kitab Darmosonyo. Darmosonyo itu karangan Empu Yogiswara, ditulis pada tahun 1157 di Mamenang, Kediri. Mamenang maksudnya? Iya, di Mamenang. Mamenang, tulisannya Mamenang, Kediri ya. Di situ menceritakan Sarining Cacomboran bahwa dalam proses pengobatan itu, kalau seseorang itu kena sesuatu yang panas harus diobati tanaman yang bersifat dingin. Demikian juga orang yang bersifat dingin harus diobati tanaman yang bersifat panas. Jadi orang-orang dulu itu sudah punya kitabnya juga. Iya. Saya juga baru tahu ini. Ada saya tulisannya ada dulu didapatkan dari bapak saya. Ada seorang tokoh budayawan pengen belajar dalang, kebetulan bapak kan dalang. Pak Dalang sebagai gantinya saya salinkan kitab Darmosonyo dari Keraton Jogja, saya berikan ke jenengan. Mungkin putranya nanti membutuhkan. Ternyata saya yang butuh. Ternyata ya. Iya. Makanya saya bilang, Mas Bayu kok senengnya budaya sampai ngelontok gitu. Nanti kita ngomong situ-situ nanti ya. Nanti aja. Iya. Nah sekarang kita kembali lagi masalah tanaman itu. Nah proses itu akhirnya karena pengembangan rencana di Gunung Wilis ya. Ini bagaimana? Gunung Wilis ada di dekat Candi Penampian, sekitar situ memang kita ada satu konsep rencana Pak.
untuk melestarikan tanaman rempah-rempah Indonesia. Ya. Di sana terkenal akan hasil dari kayu manis. Oke, manis. Jenis-jenisnya ya? Jenis-jenisnya kedaung ataupun jenis yang lain. Kita nanti di situ pengen membuat satu studi bersama dengan masyarakat sekitar situ untuk mewujudkan wisata pelestari tanaman rempah-rempah Indonesia. Harapan kita semoga nanti anak-anak kita, generasi ke bawahnya sadar bahwa sebenarnya bangsa kita itu sudah total, sudah sehat. Hanya tinggal melestarikan dan memanfaatkan kekayaan alam. Iya. Memang saat ini kan di dunia kita ngomong dunia, bahwa yang terkenal itu kan Cina, Korea. Sebenarnya Indonesia juga bagian dari salah satu obat tradisional yang bisa mendunia. Kan kalau kita ngomong Cina, Korea, bisa ada ginseng, ada apa dan sebagainya. Padahal di Indonesia sendiri ternyata salah satu banyak sekali. Bahkan informasi juga itu kan bahan-bahan yang dari Cina dan Korea sebenarnya juga dulunya asal dari Indonesia. Yang mungkin kita tidak ketahui karena proses perdagangan daripada tanaman yang kono mungkin akan berkembang akan menjadi sesuatu itu. Betul sekali. Itu banyak juga yang ditemukan di arah sana. Nah, konsep yang ini tadi sekarang berarti ada di Gunung Kelot, rencana pengembangan di Kelot sama di Wilis, dan informasi juga di Blitar juga ya. Iya, betul. Nah, ini kan ini bukan main, ada 3 titik yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Nah, saya ngomong gini kenapa? Akhirnya kan kita ngomong masalah generasi muda saat ini. Nah, saat ini apakah sudah ada, bukan dimanfaatkan ya, artinya sudah ada kerjasama selama proses ini? Karena kan ilmu ini kan ilmu yang terapan yang kadang-kadang tidak ada di makalah di buku, nggak ada, ada di yang disampaikan ke mahasiswa. Nah, tetapi itu kan kadang-kadang, tetapi ini sangat ada di masyarakat. Terutama Mas Yuni, ada kerjasama di sana nggak biasanya? Kebetulan di hutan obat Bambingan Gunung Kelot ini mungkin bulan September ataupun bulan Oktober kita mewakili Provinsi Jawa Timur untuk maju tingkat nasional untuk kategori hutan sehat. Hutan sehat. Ini moga-moga nanti berhasil. Harapan saya semoga nanti hutan obat menjadi rekom, wajib dikunjungi bagi tenaga-tenaga medis ataupun tenaga orang-orang yang terkait dengan masalah kesehatan agar lebih mengenal dan memanfaatkan tanaman obat sebagai konsep menggantikan pengobatan yang bersifat kimia terlalu dominan menjadi nilai-nilai tradisional. Karena memang ada satu program dari pemerintah mungkin tahun 2025 ataupun agak lebih ya. Jadi nanti pasien ditawari, saman pengen pengobatan tradisional, yang herbal atau yang kimia. Jadi nanti memang ditawarkan. Bahkan di Amerika sendiri sekarang hal itu dianggap satu yang luar biasa. Jadi kalau Mas Beng ditanya pengen pengobatan yang paling modern atau pengobatan yang biasa, pasti kita pasien pilih pengobatan yang paling modern. Paling modern yaitu mama sulit kencing kasih kumis kucing, akal alang-alang direbus sendiri, itu yang paling modern sekarang. Iya. Dan itu akhirnya kembali ke masalah pengetahuan. Sama pola pikir bahwa orang akan mulai sadar bahwa sebenarnya obat yang paling bagus adalah minim efek samping dan dari hasil alam langsung, tanpa melalui proses yang sifatnya diawetkan atau apa. Bahkan kalau kita mau menilik sejarah lama ya, seperti Dayang Sumbi, kenapa kok usianya sampai di atas 60-70 tahun masih seperti gadis? Karena rajin mengkonsumsi tanaman antanan. Itu diwujudkan dalam satu kitab sebenarnya. Ya untungnya zaman dulu ya, artinya empu atau gimana sebutannya, itu mencatat dengan bagus dan rapi, kemudian juga bisa ditelurkan sampai sekarang. Dan hanya sekarang anak-anak muda adalah terkontaminasi dengan sesuatu yang sifatnya tidak kembali masa lalu. Padahal sekarang kita mau kembali masa lalu lagi sebenarnya. Nah, juga kami informasikan bahwa di Gunung Kelot dan sebagainya itu Mas Wahyu juga sering didatangi mahasiswa kedokteran, betul. Dan untuk proses belajar dan sebagainya. Ini
Ini apa istilahnya, tahunan atau gimana ini biasanya? Iya, itu biasanya untuk skripsi ya, kemudian untuk tesis, Ya. S2, program S2 dari beberapa yang datang ke sana, memang utamanya adalah mencari bahannya itu seperti apa. Contohnya temu giring, Pak, saya mau cari tanaman temu giring yang asli dan mengambil sendiri, terus mengambil tanahnya, sampling tanahnya. Kan karena dalam proses jamu itu kan, kalau untuk standar dari BPOM itu sendiri, selain dari bahannya, juga harus diteliti dari tanamannya untuk menanam, tanahnya untuk menanam, harus tersertifikasi. Ya. Jadi dia mengambil tanahnya, Ya. mengambil hasil empunya, kemudian mengambil dari tingkat ketinggian di tempat saya. Jadi tidak hanya kalau di pasar kan kita temu giring gitu aja kan bisa ambil. Ini ditanam di mana, di mana kan tidak tahu. Ya. Tetapi kalau untuk penelitian itu adalah sarana yang sangat tepat sekali, dan ngapunten, jarang orang bisa menyediakan konsep seperti itu. Kita di Gunung Kelut siap. Pertanyaannya kok dulu sampai arah ke sana gimana ceritanya? Ini bukan menjebak ya. Iya, kan, betul. konsep ini kan mungkin, mohon maaf mungkin ini kan tidak terpikirkan. Iya. Ibaratnya kan sekarang gini, kita mencari mungkin pemerhati, obat, tanaman itu banyak juga. Kita juga salut lah pada. Tapi tidak memikirkan bagaimana sebenarnya proses itu untuk dilakukan. Nah ini kan tahunya jadi untuk produk dan sebagainya. Nah ini kok sampai Mas Bayu sampai sudah pemikiran di sana itu gimana itu? Ini yang jadi PR saya juga. Yang pertama adalah mencintai dulu, Pak. Mencintai tanaman obat. Kemudian ada satu konsep anak muda harus tahu. Terus yang lain adalah ini bahan ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk pengembangan proses pengobatan. Karena semua obat-obatan sebenarnya bahannya tetap dari alam ya. Terus kita juga karena kita orang ekonomi harus memikirkan konsep secara ekonomis, bahwa nilai kemungkinan itu harus kita wujudkan. Umpama dalam masa pandemi ini ya, kita ada tiga tahap atau 4 tahap yang memang sebenarnya sangat jarang diperhitungkan oleh orang-orang yang ekonomi yang memang bergerak pada bidang pariwisata, utamanya yang terkait dengan kaitan laba. Jadi kita ada 4 ring. Ring pertama adalah seandainya semua tidak jalan tutup, kita masih bisa mengambil bahan. Karena masih jalan terus. Yang kedua, seandainya ini kita buka biasa, tiketnya kita berikan 100% pada masyarakat, lembaga. Kita tidak ngambil. Yang ketiga, seandainya ini nanti outbound-nya jalan, baru kita bisa menikmati hasilnya. Karena nilai outbound, kalau kita orang ekonomi, mengeluarkan energi yang sedikit tetapi mendapat hasil yang banyak. Karena apa? Sekali anak datang 100 per outbound, umpama 25, berarti kan kita dapat 2.500.000 sekali kegiatan. Terus yang keempat yang saya katakan tadi, seandainya itu berjalan, ada lagi istilahnya untuk penelitian itu, kita masih bisa membuat kader-kader orang yang memang secara umum bisa menjadi generasi penerus. Tanpa disadari ya Pak? Iya. Bukan main. Ini yang 4 konsep yang bukan main menurut saya, bukan main. Yang memang ada kesatuan. Sebenarnya salah satu tujuan juga pengembangan. Betul. Kan itu kan putaran roda yang secara umum harus kita hitung. Betul. Dan pernah ini dibuat suatu tesis, akhirnya dapat nilai A. Kita bukan pakar ekonomi tapi pakar strategi. Yang berbicara adalah pengalaman. Pengalaman. Bertempur kan pengalaman yang dimenangkan. Oke, Mas Bayu, ada satu menarik juga kan masalah. Ini kan mesti ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Terutama masalah bahan. Bahan itu kan mungkin bisa diketemukan, satu langka, proses pengembangan tidak apa istilahnya ya, tidak mudah, gitu kan. Tanaman-tanaman itu tuh kan perlu ibaratnya bojo kan kudu delu-selu, paham. disayang dan sebagainya. Ini loh, ini bagaimana ini? Jadi
karena kita berkecimpung setiap hari mengenal tanaman Ya, obat, ya, ya, memanfaatkan, dan kita dapat hasil dari tanaman obat, maka secara tidak langsung kita sangat mencintai tanaman ini. Kemudian kita pengen membantu masyarakat agar kebutuhan bahan-bahan jamu bisa terlaksana, agar nantinya dalam proses produksi kita tidak dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Kita adalah kekuatannya sendiri. Prinsip kita adalah membantu, kita memberi pada masyarakat dengan harga yang amat sangat terjangkau, dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka yang terjadi adalah kita akan mengalami kondisi berjaya bersama. Berjaya bersama itu kita dapat nilai ekonomisnya, tapi alam sendiri akan dapat nilai plusnya. Artinya kan terus walaupun ibaratnya diambil, tetapi kita kan tanam lebih banyak lagi. Gitu, baik, waduh, asik sekali ini ngobrolnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di BBM, bincang bareng Memo. Di sesi kedua kita balik lagi. Masih di BBM, bincang bareng Memo. Dan kali ini kita masih berkutat masalah tanaman obat. Tanaman obat atau tanaman apa? Mas Wahyu, jadi kan tadi kita sudah banyak ngobrol dari mulai pertama sampai hingga Anda bagaimana orang biar cinta terhadap masalah tanaman, bahkan menjadi sesuatu, diri kita menjadi obat bagi kita sendiri. Nah, proses ini kan tidak hampir 20 tahun lebih tadi kan kata gitu. Nah, saat ini apalagi di masa pandemi ini, saya pengen, mungkin juga teman-teman pengen pengen paham dan ingin tahu proses pengembangan saat ini yang jadi program Mas Wi apa ini? Jadi dengan adanya COVID-19 dan beberapa varian yang memang ada, membuat beberapa masyarakat umumnya merasa cemas. Bagi saya secara pribadi kecemasan harus kita tangkis, harus kita hilangkan. Salah satunya adalah kembali mempelajari warisan leluhur apa yang memang secara umum bisa kita manfaatkan untuk menangkal maupun untuk menjaga kondisi tubuh kita agar terhindar dari COVID-19. Ada beberapa catatan kuno yang memang secara umum sangat bagus sekali untuk menjaga imun. Salah satunya adalah kunyit asam. Kunyit asam. Kunyit asam itu minuman mendunia yang diakui oleh dunia bahwa keberadaannya, khasiatnya sangat luar biasa. Asam kandungan vitamin C-nya tinggi, kunyit antivirusnya kuat. Jadi cukup sederhana, kunyit ditumbuk kemudian dikeprak, kemudian dicampur dengan asam sedikit, dan kalau mungkin ada dikasih daunnya sinom itu, daun asam yang muda itu, nanti kita keprak, direbus, dikasih gula aren sebagai minuman. Itu sederhana sekali. Itu aja kalau kita minum, ada jaminan kita terbebas dari COVID. Itu yang pertama. Karena membentuk imun sendiri itu bentuk imun sendiri, karena sudah komplit lah bahannya, antivirus dan kandungan vitamin C-nya juga sangat tinggi. Kemudian yang lain adalah kita konsumsi saja kunyah bawang lanang. Bawang lanang kan banyak di pasar. Itu juga bisa kita campur dengan madu ataupun yang lain. Terus yang lain kita bisa pakai jeruk nipis, jeruk lemon dikasih madu sebagai minuman setiap hari juga bisa. Bahkan dari beberapa peneliti di UNER datang ke tempat kita, membuat satu konsep di mana dia sudah meneliti dan sudah dibuktikan oleh beberapa penelitiannya. Ternyata beliaunya meneliti tapi tanamannya yang tidak ada. Kebetulan ketemu kita akhirnya bisa setel. Salah satunya adalah serai hitam. Serai hitam atau serai merah yang bahan utamanya untuk bahan buat kayu manis. Itu. Itu terus yang lain mungkin bahan yang lain bisa kita ambil dari jahe, kemudian temulawak, kunyit, dan kayu manis. Jadi itu adalah satu bahan yang memang secara umum bisa kita buat satu racikan bersama
untuk mencegah maupun untuk menangkal virus agar tidak berkembang di tubuh kita. Dan kebetulan ya, saya juga pernah nyoba udah, Iya. dan alhamdulillah rasanya Enak. tidak terbayangkan. Jujur Iya. aja Pak, Iya. Mas Wahyu, saya dulu waktu dikasih itu, saya pikir namanya jamu mesti pahit. Iya. Jujur, benar. Iya. Saya juga kan, loh, kok nggak pahit ya? Iya. Ternyata enak ya. Mm-mm. Lah, ini kan kadang-kadang ya kembali lagi masalah Iya. Pengetahuan ya. Jadi jamu mesti pahit. Pahit, jamu itu, iya. memang ada yang pahit, ada yang tidak. Ya, Jadi iya. kan faktor tergantung kebutuhan juga. Mungkin saya juga nggak paham ya. Gitu. Iya. Nah, kita sekarang proses pengembangan yang kedepannya lagi nih, Iya. Mas Ayu. Jadi saya yakin lah, Anda juga tadi sudah di awal sudah banyak mengatakan proyek-proyek yang akan dia arahkan ke depan. Tujuannya Iya. cukup signifikan agar manfaat daripada pengembangan ini tidak dirasakan saat ini, tapi Iya. juga mungkin generasi akan datang. Iya. Selain saat ini yang sudah mengobat tadi jamu untuk corona dan sebagainya, apa lagi nih? Iya. Ada beberapa tamu yang datang ke tempat saya. Beliaunya adalah seorang ibu yang bertugas di WHO. Beliaunya merujuk ke saya, Pak Wahyu, coba ini dikembangkan tanaman sambiloto. Karena sambiloto sudah rujukan dari WHO dan beberapa negara menggunakan ini untuk memerangi virus. Dan beliaunya memberi contoh beberapa temannya, seorang dosen yang dalam satu lingkup kegiatannya di kantornya itu banyak yang terkena, padahal dia paling sepuh sendiri. Dan dia sama mahasiswanya tidak membatasi, terus welcome terus bimbingan skripsi ataupun yang dia tidak merubah Seperti biasa ya, Pak? seperti biasa, karena memang anak-anak sekarang butuh untuk didukung, tidak untuk dijauhi. Ini kan terkait dengan proses kemajuan pendidikan itu sendiri. Beliaunya rajin konsumsi sambiloto setiap malam mau tidur, rutin. Apa yang terjadi? Yang lain umpama temannya yang 100 tuh, yang 60-70 tuh kena semua, dia tetap sehat-sehat saja. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari dia tidak terlalu amat sangat membatasi. Bahkan dianya paling senior usianya dulu sudah sangat sepuh sekali. Itu bahwa bukti bahwa ternyata dengan rajin dan rutin mengkonsumsi tanaman obat, kita juga akan punya kekebalan sendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Inilah kadang-kadang juga ternyata bahwa di lingkungan kita itu kan ada tanaman yang bisa untuk membentengi diri kita sendiri. Betul sekali. Selain, mohon maaf, artinya proses kejiwaan, artinya kita ketakutan dan sebagainya itu kan kadang muncul di situ. Maksudnya ada yang menarik lagi nih. Anda kan juga saat ini juga menanam sesuatu yang mungkin sudah umum, tetapi akan dikembangkan. Dan kadang-kadang itu cocok nggak di sini ditanam di sini. Contoh mungkin saat ini kopi ya. Kopi. Nanti ada sekitar berapa? Saya punya sekitar 20 jenis kopi Arabica yang ditanam di atas ketinggian 800 bahkan 1000 meter, itu yang terbaik. Dan ini mau dikembangkan ini? Kita mau kembangkan. Kita sudah bibit hampir 2 tahun ini. Rencana nanti kita kembangkan di daerah Wilis, di Candi Penampian, sama di Gunung Gelut, karena memang sesuai dengan kondisinya. Jadi ada beberapa tanaman yang memang secara umum kopi itu termasuk jenis langka. Kebetulan kita dapatkan dari seorang bapak yang memang bekerja pada pelestarian tanaman kopi untuk wilayah timur. Jadi ada Maknyol Bali, ada Keracil Pasuruan, ada Gayo 1, Gayo 2, ada SP36, ada kopi daerah Bandung. Bahkan yang terbaru kita diberi kopi dari Brasil, namanya kopi Yellow Caturra. Jadi kalau matang itu warnanya kuning. Itu saya tertarik sekali mengembangkan tanaman kopi karena apa? Vietnam, kemudian Thailand, terus Jepang, Cina itu kopinya sangat maju. Sedangkan kita potensi alamnya juga sangat mendukung. Alamnya mendukung, tingkat kesuburan ada, aneka ragamnya juga ada. Kenapa kita tidak kembangkan? Iya. Kok bisa ke sana gitu loh maksud saya. Apakah kembali lagi seperti filosofi di awal tadi? Iya, jadi istilahnya istilahnya kita adalah
pencinta tanaman, pelestari tanaman. Ya, ya. Karena mencintai, maka alam akan memberi kita sesuatu yang lebih. Iya, iya. Dasarnya harus mencintai dulu. Mencintai dulu. Sama Tanpa dengan disadari ya. sama dengan kita ingin istri yang harus mencintai dulu. Karena mencintai akhirnya Iya. kita dimasakkan masakan yang enak. Kita tiap Ikhlas hari ya. ikhlas. Yang di luar apa ya? Di luar perhitungan kita justru kita dapat nilai lebih. Oke. Iya. Nah, saya ada tertarik juga ini masalah Iya. tali kopi juga nih. Dari 2 biji ini nanti, targetnya kapan untuk pengembangannya nih mungkin? Ini mungkin tahun ini, mungkin awal musim penghujan sudah kita tanam, bahkan di Kelut sudah mulai kita tanam beberapa jenis dan kelihatannya memang cocok ya. Dan itu sendiri harapan kita semoga kopi-kopi itu nanti bisa dikembangkan, bisa dibuat satu konsep bersama dengan jamu. Jadi harapan kita, kopi ini nanti biasanya kalau jenis yang di daerah dingin ya, jenis biasanya agak masam. Nanti kan kita proses belajarnya sambil mengadaptasi hasil-hasil dari rasa itu sendiri. Iya. Nanti diwilis Iya. juga. Di wilayah nanti juga ada pengembangan masalah tanaman-tanaman yang lain ya berarti. Iya, jadi yang selain pusat rempah tadi ya. Pusat rempah, kopi juga rempah. Iya, bagian ya. Termasuk bagian dari rempah itu juga. Oh, Iya. itu. Iya. Selain kayu manis dan sebagainya. Iya, kayu gitu. manis, kemudian secang ataupun yang lain. Karena memang kenapa kita dijajah? Iya. Karena kita kaya akan rempah-rempah. Kaya akan rempah. Sedangkan di Portugal, Belanda itu kan karena Banda penghasil rempah-rempah terutama cengkeh ya kemarin itu. Nah, itu hasilnya jadi- luar biasa. Dan itu di sini mungkin biasa. Iya. Kalau di luar negeri luar biasa. Luar biasa. Karena alamnya membutuhkan. Karena ada suhu dingin kalau tidak pakai rempah-rempah kehangatan tubuh akan mengalami kondisi terjadi gangguan. Salah satu kenapa kita dijajah kan Iya, karena hasil rempah-rempah rempah-rempahnya itu kita sendiri. kaya akan rempah-rempah. Iya. Dan saat ini mudah-mudahan ini juga ini kan dari proyek dari Mas Wahyu ini bisa terrealisasi. Dan ini sudah persiapan ya. Iya, mudah-mudahan. siap. Ini kita doakan aja ini sukses. Dan ini kita harapkan juga itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Iya. Mas Wahyu sebelum kita akhiri dari perbincangan ini, Iya. mungkin bagi pecinta, penikmat, Iya. artinya untuk masalah tanaman herba, tanaman-tanaman langka dan sebagainya. Iya. Ada sesuatu yang perlu disampaikan nggak? Ini artinya agar apa ya, orang itu lebih cinta terhadap Iya. apa di lingkungan kita. Ini Iya. apa ini? Iya. Ada beberapa tanaman yang memang secara bisa memberi inspirasi pada kita ya. Contohnya tanaman adem ati. Tanaman adem ati itu kalau kita konsumsi daunnya, kita tidur enak, makan enak. Ada lagi tanaman daun setan. Iya, iya. Kalau kita pakai bantal, kalau kita pakai rebus diuapkan atau daun lenglengan, maka hal-hal yang terkait dengan mimpi buruk dan hal-hal yang terkait dengan sulit tidur bisa kita atasi. Itu adalah penyakitnya masyarakat modern Zaman sekarang, Iya. Pak. Apalagi Apalagi kalau namanya aja daun adem ati, iya toh, luar biasa. Jadi negara yang kuat adalah negara yang menghargai nilai-nilai budaya masyarakat tempo dulu. Kita kembangkan, kita lestarikan. Yang baik kita ambil, yang jelek kita tinggalkan. Terus terkait dengan kehidupan, terkait dengan pola hidup dan pola makan, pola minum. Yang baik kita ambil, yang jelek kita tinggalkan. Iya, iya, Akhirnya maka kita tidak akan lupa jas merah ya, bahwa negara yang besar adalah negara yang menghargai nilai-nilai sejarah kita. ya. Bukan main, ada satu yang menarik ini. Dan sebelum kita tutup, jadi bahwa Mas Wahyu juga mengembangkan nanti selain ada museum nanti rencana ya, Iya, museum. jamu, Iya, juga ada sesuatu produksi jamu. iya, Artinya tidak besar, artinya itu untuk orang biar paham tahu bagaimana produksi iya, jamu. iya. Terus ada juga pengembangan masalah tanaman-tanaman tadi sudah dijelaskan, Iya, di iya. Wilis, di Kelut, bahkan di Blitar juga. Iya. Bahkan juga nanti ada bila ingin kita mencicipi, Iya. mencicipi karya jamu yang setiap hari bisa diseduh, bisa dinikmati. Iya. Beliau juga saat ini sedang mengembangkan arah ke sana. Iya. Entah namanya bukan kafe atau dan semuanya Iya. yang akan dikembangkan. Mudah-mudahan ini
bagian yang bisa dinikmati masyarakat. Iya, betul Mudah-mudahan ya tahun inilah, mudah-mudahan Iya, ya Mas Bayu. ya bulan ini 1 bulan lagi sudah mulai buka ini ya. Siap, oke Iya. Mas Bayu. Terima kasih Kita banyak. undang nanti Pak Beng. Amin, terima kasih, kita tunggu undangannya. Nggih. Terima kasih kedatangannya. Nggih. Dan mudah-mudahan penjangan ini bermanfaat. Saya yakin Nggih. sangat-sangat bermanfaat. Nggih, siap. Siap. Nggih. Oke, sekali lagi kita tutup. Jangan lupa sekali lagi, salam sehat, jaga kondisi, jangan lupa olahraga dan prokes.